Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. So, pastinya di video kali ini gua akan bahas lagi tentang permasalahan rambut. Dan di sini gua akan menjawab dua pertanyaan dan gua akan membahas satu pernyataan dari seorang YouTuber tentang rambut. So, langsung aja. Yang pertama adalah HT itu permanen atau enggak? Gue bisa bilang bahwa HT itu permanen. Kenapa? Karena basicnya bahwa HT itu diambil dari rambut belakang atau rambut samping yang lu bisa lihat orang udah ngalamin kebotakan separah apapun, biasanya kebotakannya itu dari atas. Di sini udah habis total, atas habis total, tapi samping sama belakang itu masih sisa. Jadi harusnya HT itu permanen dan nggak ngalamin lagi kebotakan. So, ini adalah pertanyaan kedua yang memang menarik menurut gue. Bukannya dulu lu bilang setelah HT ngapain pakai minoxidil? Aneh, WKWK penjilat. So, oke. Di sini gue akan bahas dan gue jelasin supaya nggak salah kaprah. Yang pertama, kenapa HT? Jadi kita nggak bisa munafik bahwa ketika folikel rambut udah mati, lu nggak bisa ngelakuin treatment apapun dan memang harus HT. Itu satu-satunya cara supaya rambut lu bisa kembali terlihat normal. Jadi ya kenapa HT? Karena memang folikelnya udah hilang. Gimana caranya tahu folikel udah nggak ada? Lu bisa ngelakuin cek di lab, itu simple banget. Lu ke lab, lu ke dokter kecantikan, tanya folikelnya udah hilang atau enggak. Nanti mereka bisa lihat segala macam dan akan keluar hasilnya bahwa folikelnya memang udah hilang dan udah nggak ada harapan. Ya kalau lu nanya online ya biasanya dengan pola ketika lu udah ngalamin kebotakan yang parah, fotonya licin banget, dari depannya udah habis, ya biasanya folikelnya emang udah mati. Dan yang kedua, lu harus tahu adalah kebotakan adalah sebuah proses. Jadi gua nyadar bahwa gua ngalamin penipisan, gua ngalamin kebotakan. Oh, kayaknya ini gua udah nggak bener nih, hairline-nya udah nggak enak. Itu di tahun 2016 dan gua baru ngelakuin hair transplant di tahun 2022. Jadi ada proses 6 tahun. Ya, dimana itu proses yang cukup panjang gitu. Jadi ya kalau memang folikel rambutnya keburu mati, keburu habis, ya nasib, karena memang baru ada duitnya setelah 6 tahun. Setelah gue sadar setelah 6 tahun. Dan kebotakan tuh nggak terjadi secara tiba-tiba gitu. Nggak hari ini lu tipis, besok lu botak. Nggak. Hari ini lu tipis, besok lu masih bisa selamatin selama lu sadarnya cepat dan lu ambil tindakan yang cepat. Jadi matinya folikel rambut atau kebotakan itu nggak terjadi dalam satu malam. Berikutnya, kenapa masih ngoles? Karena memang dianjurkan dari pihak kliniknya. Gue udah sempat bahas di beberapa video sebelumnya, memang dianjurkan. Dan ketika lu udah transplant, lu masih harus melawan dengan yang namanya gen kebotakan. Gue udah ngalamin kebotakan di area depan sini dan gue udah transplant. Oke, dengan cara gue transplant, bukan berarti dari sini ke belakang gue nggak akan ngalamin kebotakan. Itu bisa banget. That's why yang gue jaga adalah rambut yang enggak HT, rambut non HT itu yang gue jaga. Kenapa ngoles di rambut HT-nya juga? Karena lu nggak bisa pisahin mana rambut HT dan rambut yang non HT. Ketika gue HT, di depan sini tuh masih ada sedikit rambut gue. Dan ketika gue ngoles, gue nggak bisa misahin mana helai yang HT dan mana helai yang non HT. That's why ya dioles semua. Even yang HT pun ikut keoles. Makanya yang orang salah, setelah HT dioles, iya, karena nggak bisa dipisahkan antara rambut yang HT dan non-HT. Beda dengan kasusnya Atta Halilintar, Kevin Aprilio, yang dia memang nggak ngalamin kebotakan, tapi dia memang mau nambah volume rambut di area jidat sini. Itu lu udah nggak usah ngoles sama sekali, karena lu memang asli nggak botak, tapi bawaan lahir lu memang jidatnya gede. Jadi dengan kasus-kasus tertentu ya setelah HT, ya lu udah nggak perlu ngoles sama sekali. Berikutnya yang harus lu tahu adalah HT itu nggak bisa full. Rambut manusia itu normalnya di 80.000 helai sampai 120.000 helai, kurang lebih lah. Let's say pukul tengah-tengah di sekitar 100.000 helai. Dan satu kali HT lu cuma dapat sekitar 4.000 helai, maksimal gua rasa di 5.000 helai. Jadi ya udah jelas nggak full, lu ngalamin kebotakan yang cukup parah. Dan lu cuma dapat 5.000 helai. That's why lu combine di area yang memang udah nggak ada folikel rambut kayak di atas ini, di area hairline itu biasanya udah nggak ada folikel rambut. Di situ lu ngelakuin yang namanya hair transplant. Tapi di area tengah-tengah sini, biasanya mereka lebih ada folikel rambut dan di situ lu bisa bantu dengan ngoles. Jadi di sininya itu lu tumbuhin, nutupin dari depan, sedangkan di atasnya lu bantu isi dengan yang namanya ngoles. Serum, treatment apapun terserah. Intinya dengan perawatan lah. Karena menurut gue pribadi, untuk satu kali hair transplant itu benar-benar worth it banget. Untuk 2 kali hair transplant itu udah 50-50. Karena pertama lu dapat hair transplant biasanya sekitar 4.000 helai. Ketika kedua itu cuma sekitar 2.000-an. Jadi lu bisa dapat, menurut gue dengan 2 kali hair transplant tuh maksimal di sekitar 7.000 graf atau 7.000 helai. Itu masih
50-50 lah worth it-nya. Dan kalau hair transplant lu sampai 3 kali, itu menurut gue udah nggak worth it. Itu udah scam menurut gue. Jadi hidup lu nggak cuma tentang rambut itu loh. Lu nggak usah ngabisin sekitar let's say 150 juta ke atas, 200 juta lebih untuk lu hanya benerin rambut doang. Kalau lu itu untuk lu yang berada di keuangan yang ya biasa-biasa aja lah. Untuk HT mampu, tapi ada effort yang harus lu korbanin gitu. Lu harus banyak nabung, lu harus hemat segala macem. Transplant 3 kali nggak worth it, dan 2 kali menurut gue masih 50-50. Dan gue bakal bahas satu pernyataan dari seorang YouTuber. Dia bilang bahwa lu mending perawatan tapi nggak HT, lu perawatan secara terus-menerus tapi nggak HT, daripada lu HT terus sama sekali nggak ambil tindakan perawatan. Itu salah besar, itu sebuah kebohongan menurut gue. Jadi lu tetap mending HT dan lu nggak ngelakuin perawatan apa-apa daripada ya lu perawatan terus tapi nggak HT. Simpelnya gini, ketika lu ada dananya, kebotakan apapun dengan HT itu pasti berhasil. Pasti. Di sini ya kalau ada yang nggak berhasil, kayak 1 kasus dari 100 kasus itu nggak dihitung ya, itu kan pencilan gitu loh. Tapi secara umum, secara rata-rata, semua kasus kebotakan apapun, nggak ada folikel itu pasti berhasil. Tapi ketika lu ngoles, kalau nggak ada folikel, itu nggak akan berhasil. Dia cuma numbuhin yang ada folikel. Tapi membantu nggak? Membantu, tapi lu nggak bisa looks normal kayak lu ngelakuin HT. Dengan kondisi apapun, HT itu udah jaminan lah. Makanya di sini gue bagi ada 3 tahap numbuhin rambut. Tahap pertama adalah lu beli online. Perawatan apapun itu lu beli online. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lu ke dokter, ke klinik. Itu beda lagi. Itu tahapan yang berikutnya daripada lu cuma beli online. Kenapa? Karena di sini tiap ketemu dokternya, konsultasi berbayar, obatnya lagi berbayar, belum treatmentnya, belum lagi harus pakai laser segala macam. Itu kan everything-nya butuh duit gitu loh. Jadi itu adalah tahap yang kedua. Sedangkan tahap yang terakhir itu adalah hair transplant. Treatment di mana lu pasti berhasil dengan biaya yang tinggi, dengan pain yang lumayan gitu loh. Jadi ada 3 tahapan ya, dan apa yang lu bayar itu yang lu dapat gitu loh. Jadi ketika lu bandingin tahap tingkat 1 dengan tingkat 3, itu udah pasti tingkat 3 yang menang. Lu bandingin ngoles biasa dengan konsultasi online, lu bandingin dengan hair transplant, udah pasti hair transplant. Ini kan sebenarnya sama dengan diet. Pertama, lu bisa juga kayak defisit kalori, lu cuma makan, kurangin gorengan, lu kurangin gula. Tahap berikutnya, lu beli healthy catering. Tapi healthy catering itu kan kayak dipukul rata kalorinya untuk semua customer. Tahap ketiga gimana? Lu bisa ke dokter gizi. Lu bisa dapat yang personal sesuai dengan kebutuhan pribadi gitu loh. Jadi ada tahapannya, dan pasti ini tuh damage cost-nya itu pasti makin besar setiap tahapan. Makanya gue selalu bilang apa yang lu bayar itu yang lu dapat. So sebenarnya videonya sekian aja, gue nggak bikin terlalu panjang. Menurut gue numbuhin rambut itu nggak gitu sulit ya. Jadi lu bisa pilih sesuai dengan budget lu. Lu bisa pilih yang mana treatment yang cocok. Yang bikin ribet adalah penderita kebotakannya. Jadi dengan tujuan yang sama, yaitu adalah punya rambut, sama penderita kebotakan tuh kayak saling sikut gitu loh. Lihat orang HT, tapi misalnya mereka belum ada budget HT, sirik lah, nanti nyinyir lah, lihat ngoles terus salah lah. Jadi ya, untuk numbuhin rambut tuh nggak seribet gitu. Yang bikin berabe adalah orang yang ngalamin kebotakan. Gue nggak tahu orang yang tadi nanya gitu ya, yang kesannya nyinyir, itu dia ngalamin kebotakan atau enggak, gue nggak tahu. Dan gimana solusinya. Solusi dari gue adalah yang tadi, lu bisa sesuaikan dengan budget lu segala macam. Ya lu pilih aja yang cocok. Dan menurut gue kombinasi HT dan ngoles ini oke banget. Karena menurut gue pribadi, HT 2 kali pun, walaupun tadi gue bilang 50-50, untuk gue pribadi gak worth it dari sisi biaya. Oke, videonya segini aja. Gue Koko pamit dulu.